Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kita sudah berada di lahan pertanian, yaitu tempat budidaya tanaman kangkung. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan kangkung dan pertumbuhan kangkungnya cukup bagus-bagus ya kawan-kawan. Selama kita melakukan proses pemupukan yang dilakukan dengan cara semi organik ini. Dan pada kali ini kawan-kawan, kita masuk ke pembahasan tentang tanaman kangkung. Jadi dalam membudidayakan tanaman kangkung yang seluas ini kan kawan, itu ada permasalahan yang sering terjadi, yaitu tumbuhnya gulma. Jadi gulma itu adalah tanaman yang tidak diinginkan semacam ini. Gulma ini bentuknya bermacam-macam, ada yang rumput, ada juga yang tumbuhan. Untuk di tanaman kangkung sendiri kebanyakan yang terjadi adalah rumput kawan-kawan, gulmanya yaitu rumput-rumputan. Nah, gulma ini tumbuh dikarenakan apa? Dikarenakan adanya tempat yang celah di lahan yang dibudidayakan tanaman kangkung, dan di sisi lain kondisinya mendukung untuk tumbuhnya benih gulma tersebut. Nah, gulma ini biasanya berasal dari sekitar area pertanaman kan kawan. Nah, yang dimana biasanya ada tumbuh-tumbuhan kayak gini. Nah, di samping sana juga ada rumput-rumputan. Nah, itu biasanya benihnya kabur terbawa angin dan jatuh ke lahan yang kita budidayakan dan tumbuh di sini. Di sisi lain, gulma itu bisa tumbuh karena adanya penggunaan bahan baku seperti pupuk dasar yang berbahan baku dari kandang hewan yang memakan rerumputan atau memakan tumbuhan, itu biasanya akan memunculkan gulma kawan-kawan. Dan ini pupuk dasarnya jelas kita menggunakan pupuk kotoran domba ya kan kawan, yang dimana domba sendiri bahan baku dasarnya dia memakan makanan rerumputan ya kan kawan, sehingga dia dalam mencernanya ada benih yang terbawa dan tersebar di lahan ini, yang menjadikan tanaman yang kita budidayakan seperti kangkung ini ya, itu lahannya ditumbuhi gulma semacam itu. Dan itu untuk pengolahan lahan pertama kali kayak gini, itu penumbuhan gulma di lahan kami itu cukup wajar kan kawan, karena pengolahan pertama ini biasanya kita mengalami namanya renggang kawan-kawan. Lahan itu renggang, tidak ditumbuhi tanaman kangkung. Ibaratnya di bagian sini kawan-kawan. Nah, ibaratnya contoh ini kan kawan. Nah, di sini yang ditumbuhi tanaman kangkung hanya bagian sini sama sini, setengahnya adalah gulma. Nah, inilah yang menyebabkan kita itu mengeluarkan biaya yang cukup banyak dalam membudidayakan tanaman kangkung. Oleh sebab itu, daripada kita kurang atau istilahnya kurang efektif dalam membudidayakan kangkung, alangkah lebih baiknya kawan-kawan bisa lakukan tips-tips yang kami berikan. Tips yang pertama, untuk lahan agar tidak banyak ditumbuhi gulma, yaitu yang pertama adalah olah lahan sehalus mungkin, sebisa mungkin dibuat halus dan kondisinya rapi ya kawan. Satu, halus. Yang kedua, gunakan pupuk yang berbahan dasar, bukan dari hasil dari hasil rerumputan atau lahan rerumputan. Contohnya kayak pupuk kandang ini. Pupuk kandang ini, kalau untuk pupuk kandang ayam itu pertumbuhan gulmanya lebih sedikit dibandingkan pupuk kandang kambing, karena apa? Ayam sendiri makannya buah-buahan atau biji-bijian, mentok juga kan kayak gitu. Itu lebih sedikit dibandingkan dengan pupuk kandang domba. Mohon maaf, pupuk kandang domba. Domba kok bisa lebih banyak? Dikarenakan si
domba sendiri memakan rerumputan. Nah, rerumputannya itu kan terkadang membawa biji ikut kemakan, dan hasilnya di sini sama saja kayak menanam gulma semacam itu. Itu langkah pertama ya, diolah secara halus. Yang kedua diberikan pupuk. Nah, pengolahan secara halus itu tujuannya untuk apa kan kawan? Tujuannya agar benihnya itu tidak saling mencar-mencar kayak gini kan kawan. Ya, saat ditabur itu tidak mencar-mencar kayak gini. Ini pengolahannya kurang karena kita ya keterbatasan tenaga, juga keterbatasan waktu, sehingga kita olah sebisa kita. Nah, ketika kita tabur benihnya mencar-mencar kayak gini, sehingga apa, yang bagian tengah ditumbuhi gulma semacam itu. Lalu masuk yang ketiga, untuk budidaya tanaman kangkung alangkah lebih baiknya kawan-kawan, tips yang ketiga ini yaitu menaburkan benih lebih banyak dibandingkan jarang-jarang kawan-kawan ya. Jadi taburlah benih banyak, yang istilahnya ya tidak terlalu banyak sekali. Yang jelas kalau pertumbuhannya paling tidak bisa berdekatan lah kan kawan, semacam ini. Nah, berdekatan semacam ini, semacam tadi ya kan kawan. Nah, ini kan berdekatan semacam gini. Nah, itu kalau kawan-kawan menaburkan benih berdekatan semacam gini, otomatis gulma itu bisa ditekan dan pertumbuhannya tidak sebanyak kayak kita penaburannya jarang-jarang kawan-kawan, semacam itu. Nah, di sisi lain kawan-kawan, penaburan berdekatan ini tujuannya cukup bagus kawan-kawan, karena tanaman kangkung ini yang diambil bagian vegetatifnya, otomatis kalau kita tabur secara berdekatan, mereka akan tumbuhnya lebih cepat dibandingkan yang berjauhan. Kalau yang berjauhan itu biasanya tanaman kangkungnya tumbuhnya akan melebar ya kan kawan, daunnya, dan pertumbuhannya akan lebih lambat, dikarenakan si tanaman kangkung itu sendiri dapat memperoleh cahaya secara maksimal, dan di sisi lain tanaman kangkungnya itu pertumbuhannya melebar, daun-daunnya banyak yang bercabang ya kan kawan, atau tunas ke sana sini, istilahnya kayak gitu. Beda dengan yang berdekatan kayak gini. Kalau berdekatan yang kayak gini kan kawan, biasanya pertumbuhannya lebih cepat dikarenakan mereka saling berebutan sinar matahari, sehingga ketika saling berebutan sinar matahari ini kayak gini, maka pertumbuhannya mereka lebih cepat kan kawan. Oleh sebab itu, ketika mereka pertumbuhannya lebih cepat, daun yang dihasilkan lebih banyak. Beda kalau yang berjauhan. Kalau berjauhan itu tunasnya lebih banyak. Dan itulah tips bagaimana kan kawan biar dalam pengolahan kangkung ini agar hasilnya lebih efektif, lebih efisien, dan hasilnya melimpah serta tidak panen gulma kan kawan. 3 tips itu Anda lakukan, insya Allah hasilnya bisa bagus kan kawan. Itu sepengalaman kami yang pernah kita lakukan, dan ini saya melakukan ini karena kita baru pertama kalinya mengolah ya kan mengolah lahan ini, sehingga kita tanami kangkung, kita asal sebar saja. Nanti tumbuhnya bagaimana kita cabut, kita olah lagi, baru kita taburi benih bayam atau kangkung lagi, pasti hasilnya bagus. Kalau olahan pertama biasa kawan-kawan, ditumbuhi banyak gulma itu biasa, karena lahannya masih belum bagus, istilahnya belum mawur lah, tanah yang media ini belum mawur dan belum halus kawan-kawan. Beda kalau udah tanam yang kedua maupun yang ketiga kawan-kawan, semacam itu. Dan kan kawan bisa diperlihatkan ini adalah tanaman kangkung yang sudah mulai tumbuh ya kan kawan, sudah kita pupuk
1 kali dan nanti kita pupuk kembali dengan perlakuan semi organik. Hasilnya luar biasa, cukup bagus. Dan yang jelas semangat bertaninya, semangat membudidayakannya, jangan kasih kendor. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan kawan-kawan, bisa tulis di kolom komentar, serta kawan-kawan bisa mendukung video ini dengan tekan tombol subscribe, like, serta share kepada kawan-kawan, pada teman-teman jika video ini bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.